Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama sekali kami terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yakni Bapak Hendra Saputra MPD dalam mata kuliah Geologi Umum yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi hari ini. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya adalah Fitriani serta ada rekan saya Ardana Slamanto, LP Apriani serta Siti Alfira. Hari ini kami akan membahas tentang batuan beku. Untuk itu, sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian batuan beku. Batuan beku atau batuan igneous dalam bahasa Latin, ignis atau artinya api, berarti jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, dengan atau tanpa proses kristalisasi baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif atau plutonik maupun di atas permukaan disebut dengan batuan ekstrusif atau vulkanik. Dalam hal keterbentukannya, batuan beku ini dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada intrusif atau plutonik, yang kedua ekstrusif atau vulkanik, serta hipabisal. Nah, yang pertama intrusif atau plutonik, yaitu batuan beku yang membeku di bawah permukaan atau di kerak bumi yang dikelilingi oleh batuan asal atau disebut dengan country rocks. Nah, batuan intrusif ini juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan bentuk dan ukuran serta hubungan dengan formasi lain yang diintrusinya. Nah, formasi intrusi yang khas adalah batolik, stok, lakolit, sill, dan dike. Nah, ketika magma ini membeku di dalam kerak bumi, magma mendingin secara perlahan, membentuk batuan kasar seperti granit atau gabbro serta diorite. Nah, lubang inti dari pegunungan utama terdiri dari batuan intrusif. Lanjut, yang kedua ada batuan ekstrusif atau vulkanik. Batuan beku ekstrusif ini terbentuk di permukaan kerak akibat pencairan sebagian batuan dalam mantel dan kerak bumi. Nah, batuan ini terbentuk dari pendinginan magma di permukaan bumi. Batuan ekstrusif juga diproduksi dalam proporsi sebagai berikut. Nah, yang ada batas divergen 73%, batas konvergen atau zona subduksi 15%, serta hotspot 12%. Yang terakhir atau yang ketiga ada hipabisal. Batuan beku hipabisal ini terbentuk pada kedalaman di antara batuan plutonik dan vulkanik. Nah, batuan ini terbentuk karena pendinginan dan pembekuan yang dihasilkan dari naiknya magma di bawah permukaan bumi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat pagi semuanya. Baiklah, saya Ardana Slamanto akan melanjutkan hasil diskusi berikutnya. Struktur batuan beku, yaitu diantaranya adalah masif, skoria, vesikuler, dan amigdaloidal. Yang pertama itu adalah masif, memperlihatkan susunan yang kompak dan padat dari mineral-mineral dalam batuan dan tidak ditemukan adanya pori-pori. Sedangkan skoria, struktur yang memperlihatkan pori-pori yang sangat banyak dan tidak teratur dalam massa dasar gelas. Vesikuler, struktur yang memperlihatkan lubang-lubang yang menyudut sebagai akibat pelepasan gas-gas saat batuan terbentuk. Selanjutnya, amigdaloidal, struktur yang memperlihatkan lubang-lubang yang telah terberisi mineral-mineral sekunder. Selanjutnya, tekstur batuan beku. Tekstur aufitik, yaitu tekstur batuan beku yang dibentuk oleh mineral plagioklas yang tersusun secara acak dikelilingi oleh mineral pyroxene atau olivin. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, tekstur integrasetal, yaitu tekstur batuan yang dicirikan oleh adanya kristal besar atau fenokris yang dikelilingi oleh massa dasar kristal yang lebih halus. Berikut merupakan contohnya. Berikutnya tekstur trakitik, yaitu susunan tekstur batuan beku dengan kenampakan adanya kesejajaran mikrolit berkembang pada batuan eksklusi atau lava instruksi dangkal seperti dike dan style. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya tekstur poiklitik,
Tekstur ini menunjukkan kenampakan adanya inklusi mineral-mineral secara acak dan tidak teratur pada suatu tubuh kristal mineral yang besar. Berikut adalah contohnya. Berikutnya yaitu adalah tekstur intergranular. Tekstur ini memiliki kenampakan berupa adanya kumpulan mineral mafik, biasanya piroksen, dengan ukuran relatif lebih kecil di antara mineral plagioklas yang tersusun secara acak. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, tekstur maimekritik menunjukkan integrot antara kuarsa dan plagioklas dengan ciri khas berupa bentuk kuarsa yang berbentuk seperti cacing di antara plagioklas. Berikut adalah contohnya. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alfira akan menjelaskan materi tentang penggolongan batuan beku. Jadi, batuan beku diklasifikasikan berdasarkan tempat terbentuknya, indeks warna, dan kandungan silikon oksida. Yang pertama ada penggolongan batuan beku berdasarkan tempat terjadinya. Menurut Rosenbach, batuan beku diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama ada effusive rock, yaitu batuan beku yang terjadi di permukaan bumi. Yang kedua ada dike rock, yaitu batuan beku yang terjadi di dekat permukaan bumi. Dan yang ketiga ada deep seated rock, yaitu batuan beku yang terbentuk jauh di dalam bumi. Oleh W.T. Huang, jenis batuan deep seated rock disebut juga batuan plutonik, sedangkan effusive rock disebut juga batuan vulkanik. Yang kedua ada penggolongan batuan beku berdasarkan indeks warna. Menurut S. G. Shen, batuan beku ada 3 macam. Yang pertama ada batuan leukokratik, yaitu batuan yang mengandung kurang dari 30% mineral mafik. Yang kedua ada batuan mesokratik, yaitu batuan yang mengandung 30-60% mineral mafik. Yang ketiga ada batuan melanokratik, yaitu batuan yang mengandung lebih dari 60% mineral mafik. Sedangkan menurut S. G. Ellis, batuan beku berdasarkan indeks warna terbagi atas 4 macam. Yang pertama ada holofelsic, yaitu batuan beku dengan indeks warna kurang dari 10%. Yang kedua ada felsic, yaitu batuan beku dengan indeks warna 10-40%. Dan yang ketiga ada mafelsic, yaitu batuan beku dengan indeks warna 40-70%. Dan yang terakhir ada mafik, yaitu batuan beku dengan indeks warna lebih dari 70%. Dan yang ketiga ada penggolongan batuan beku berdasarkan kandungan silikon oksida. Menurut C. L. Harkness, batuan beku berdasarkan kandungan silikon oksida dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada batuan beku asap, yaitu batuan yang memiliki kandungan silikon oksida lebih dari 66%. Contohnya adalah riolit, granit, dan dasit. Yang kedua ada batuan beku intermediate, yaitu batuan yang memiliki kandungan silikon oksida antara 52-66%. Contohnya adalah andesit dan diorit. Dan yang ketiga ada batuan beku basah, yaitu batuan yang memiliki kandungan silikon oksida antara 45%-52%. Contohnya adalah basalt dan gabbro. Dan yang terakhir ada batuan beku ultra basah, yaitu batuan yang memiliki kandungan silikon oksida kurang dari 45%. Contohnya adalah periodit, dunit, dan komatit. Baiklah, penjelasan selanjutnya adalah klasifikasi batuan beku yang akan dijelaskan oleh Elvi Apriani. Baiklah, saya Elvi Apriani akan menjelaskan tentang klasifikasi batuan beku. 1. Klasifikasi berdasar hubungan antara batuan beku dengan batuan sedimen atau batuan metamorf. Untuk itu dikenal istilah batuan dalam atau intrusi, batuan gang, batuan lelehan atau ekstrusi. 2.
Klasifikasi berdasarkan atas kandungan unsur kalium, natrium, dan kalium. Penggolongan batuan beku tersebut adalah batuan alkali, batuan kapur alkali. 3. Klasifikasi berdasarkan kandungan CO2. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Batuan beku yang berwarna terang, yaitu batuan yang kaya mineral yang banyak mengandung CO2, dikenal sebagai batuan beku asam. Batuan beku yang berwarna terang, yaitu batuan yang kaya mineral CO2, namun jumlahnya bertanding hampir sama dengan mineral yang sedikit mengandung CO2, dikenal sebagai batuan beku intermediate. Batuan beku yang berwarna gelap, yaitu mineral yang mengandung CO2 relatif sedikit, dikenal sebagai batuan beku basah. Batuan beku yang berwarna gelap, yaitu mineral yang tidak mengandung CO2, dikenal sebagai batuan beku ultra basah. 4. Klasifikasi berdasarkan kelompok besar mineral. Batuan beku dapat dibagi menjadi batuan beku yang bersifat asam, batuan beku yang bersifat intermediate, batuan beku yang bersifat basah. 5. Klasifikasi berdasarkan komposisi kimia dan mineral. Klasifikasi ini melibatkan berbagai komponen, antara lain hubungan batuan beku dengan batuan sekitarnya, yaitu batuan dalam atau intrusif, batuan gam, dan batuan lelehan atau ekstrusif. Baiklah, sekian presentasi dari kami tentang batuan beku. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.